Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Peti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanaman cabainya pertumbuhan cukup maksimal walaupun masih kecil. Dan sekarang ini kita berada di kebun tanaman cabai ini, cuacanya sangat luar biasa panas kawan-kawan. Tetapi walaupun panas kita tetap melakukan perawatan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, sistem-sistem perawatan yang kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, apalagi tanaman masih di usia kurang lebih 13 HST sekarang ini, tanaman tetap tumbuh maksimal walaupun lahan kering. Nah, karena kita mengaplikasikan dengan bahan-bahan organik yang sangat super, yang kita racik sendiri dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Jadi pertumbuhannya cukup luar biasa sekali, walaupun di saat cuaca yang sangat panas luar biasa. Dan kita berada di kebun ini, panasnya luar biasa sekali kawan-kawan. Kita menunggu hujan, tidak pernah ada hujan. Ini bisa dilihat, pertumbuhannya cukup bagus dan cukup merata. Dan ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar. Jadi kita menanam cabai merah besar lagi kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya setelah kita melakukan pengocoran di usia 5 hari, 10 hari dengan bahan-bahan organik yang sangat super. Pertumbuhannya luar biasa sekali walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Jadi di sini tanahnya sudah gembur sekali. Nah, bisa dilihat di sini. Walaupun kita mengaplikasikan baru 2 kali dengan sistem kocor, tetapi kondisi lubang tanamnya ini tanahnya sudah gembur luar biasa. Dan di sini sudah ada tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini. Sangat cepat sekali pertumbuhannya. Ini merupakan tanaman cabai merah besar ini dengan lebar bedengan, maksud kami lebar bedengan kurang lebih 90 cm, sedangkan selokannya hanya 60 cm kawan-kawan. Dan ini kita menanam cabai ini merupakan di lahan bekas cabai juga. Kita sering melakukan penanaman cabai berulang kali, bertahun-tahun di tempat yang sama. Tetapi sistem pengolahannya hanya itu aja yang sedikit berbeda. Yang kita lakukan awalnya ini tanaman cabai rawit ori, kita bongkar tanaman cabai rawit ori tanpa merubah bedengan kawan-kawan. Bedengannya tetap di sini, hanya kita ganti plastik mulsa ini, kita cangkul bedengan ini dengan gembur, kemudian kita tebar pupuk kotoran ayam sama Vertipos. Nah, kita tidak menggunakan kapur dolomit. Nah, alasan kita tidak menggunakan kapur dolomit adalah karena cuaca yang sangat panas kemarin. Jadi kita berpikir untuk kapur dolomitnya bisa dilakukan dengan cara sistem kocor nanti di musim penghujan kawan-kawan. Jadi lebih irit modal. Jadi bagusnya memang kalau ada kapur dolomit itu bisa ditebar kapur dolomit. Seperti ini pertumbuhannya luar biasa sekali. Jadi sudah sangat lumayan bagus, daunnya sangat hijau sekali. Karena ini cuaca panas dia sedikit kelihatan layu seperti ini, tapi ini sudah aman kawan-kawan. Jadi sudah tidak stres tanamannya dan sudah hijau seperti ini. Di usia 5 hari kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan asam amino dicampur dengan ultradap juga. Kalau tidak ada ultradap bisa pakai Mordenpul, itu lebih bagus lagi. Dan kemudian kemarin di usia 10 hari kita melakukan pengocoran lagi dengan menggunakan bahan yang sangat super sekali, yaitu racikan kita sendiri menggunakan pupuk organik cair ditambah dengan bahan yang lainnya, yaitu sistemnya kotoran ayam kita fermentasi, yaitu kurang lebih 10 kilo dicampur dengan air 200 liter, dicampur dengan E4,5 liter dan molase setengah liter. Jadi kita tutup kurang lebih 10-15 hari. Dan setelah itu baru kita pakai dan kita kocor langsung di lubang tanam. Tetapi hanya bukan itu yang kita gunakan. Kita campur dengan kemarin di usia 10 hari kita campur dengan ultradap 3 sendok makan. Dan juga dicampur dengan pupuk kalsium plus asam humat. Jadi bahan organik ini sangat bagus sekali. Yaitu kombinasi antara kalsium dan asam humat. Jadi kalsium ini berfungsi untuk menguatkan batang. Sedangkan asam humat bertujuan agar tanah yang kita tanami cabai ini, apalagi kalau menanam cabai berulang kali, otomatis kesuburannya akan hilang atau akan berkurang. Apalagi kita sering menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, itu menyebabkan tanah menjadi kurus. Tetapi dengan memberikan yaitu pengocoran dengan POC yang kita buat sendiri ditambah dengan asam humat, itu tanah tetap menjadi subur kawan-kawan. Bisa dilihat di sini sangat gembur sekali sudah ini di lubang tanam. Nah, seperti ini.
Walaupun kondisi lahan sangat kering, tetapi tanaman tumbuh secara maksimal. Nah, gabungan pupuk kalsium dan asam mombat ini dosisnya kita memakai 3 sendok makan untuk 20 liter air, kawan-kawan. Jadi airnya kita memakai POC yang kita buat sendiri, sedangkan bahan lainnya adalah kalsium dan asam mombat dan Ultradap. Jadi kalau tidak ada Ultradap, bisa memakai Mordenpool, itu lebih bagus. Nah, kemarin di usia 10 HST kita tidak memakai Mordenpool karena kita kehabisan, kawan-kawan, hanya ada Ultradap. Nah, seperti itu. Sehingga tanaman cabai yang kita tanam ini, cabai merah besar dengan varietas Belair ini pertumbuhannya cukup maksimal seperti ini. Tetapi hanya disayangkan, kawan-kawan, sebenarnya kita mengolah lahan ini sudah cukup lama. Dalam video pertama kita sudah buatkan penjelasannya, kita diamkan kurang lebih 60 hari. Kenapa pendiamannya cukup lama, tidak kita tanami? Karena situasi kemarau yang luar biasa, jadi kondisi stok airnya belum ada, kawan-kawan. Masih kita menyiapkan sambil menunggu hujan. Akhirnya kemarin di usia yang sudah cukup kritis, kita paksakan menanam, kawan-kawan. Walaupun panas, kita siram setiap di lubang tanam ini dengan air biasa. Setelah ditanam kita langsung lagi kocor dengan menggunakan kalsium asam mombat. Jadi double penyiraman. Dan setelah itu kita juga melakukan penyiraman setiap hari, kawan-kawan. Karena tanaman masih kecil, kalau tidak disiram setiap hari itu bisa akan mati. Tetapi ini bisa dilihat tanamannya, pertumbuhannya cukup lumayan bagus. Tapi disayangkan ini mulsanya banyak yang robek, kawan-kawan. Ini robek karena disebabkan oleh ada hewan, yaitu anjing, kawan-kawan, main di atas mulsa, kita tidak tahu, sehingga kondisi mulsanya parah benar ini rusaknya. Tapi tetap kita tanami. Mungkin hanya dipakai sepintas saja ini, nanti kita akan ganti lagi. Dan mudah-mudahan nanti ada hujan, kawan-kawan, sehingga pertumbuhan tanaman cabai bisa tumbuh secara maksimal. Jadi dengan pengaplikasian pupuk organik cair yang kita buat sendiri, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, walaupun kondisi cuaca yang sangat panas, lahan atau kondisi tanah yang kritis bisa menjadi gembur. Jadi itulah keuntungan kita menggunakan pupuk organik, apalagi kita racik sendiri dan kita sering mengaplikasikannya. Dengan cara demikian, maka tanaman akan tetap tumbuh maksimal, walaupun di suatu lahan ini kita sering menanam cabai berulang kali. Karena pupuk organik itu sangat bagus sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah, kawan-kawan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, bisa dilihat ini sangat subur luar biasa. Walaupun sangat panas luar biasa. Jadi kalau pupuk sintetis atau pupuk kimia kita aplikasikan di saat cuaca yang sangat panas luar biasa seperti ini, bisa menyebabkan tanaman cabai itu menjadi layu, kawan-kawan. Itu permasalahannya. Maka kita sering mengaplikasikan yang namanya pupuk organik cair, kawan-kawan. Nah, mungkin nanti di usia 15 hari baru kita akan mengaplikasikan insektisida untuk pencegahan yang namanya keriting. Karena di musim panas seperti ini, apalagi cuaca tidak menentu, kadang-kadang panas yang luar biasa kemudian mendung tetapi tidak turun hujan, itu biasanya menyebabkan tanaman cabai pertumbuhannya tidak stabil atau tidak maksimal, bisa tanaman menjadi stres. Nah, untuk antisipasi seperti ini, nanti di usia 15 hari kita akan melakukan penyemprotan, kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video yang saya buat ini. Kita hanya berbagi pengalaman cara merawat tanaman cabai, khususnya di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan. Walaupun di lahan yang sangat kering, cuaca sangat panas, pertumbuhan cabai tetap maksimal. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.